يا عظيم أنت العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Faya ayuhan netizen Petuah Channel rahimani wa rahimakumullah. Di postingan sebelumnya kita sudah membahas mengenai keingkaran kaum Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihi salam, di mana mereka enggan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan membahas watak Bani Israel yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Sahabat Petuah Channel rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran merekam sejumlah watak negatif dari kaum Bani Israel. Sama-sama kita fahami bahwasanya Al-Quran tidak hanya berisi tentang syariat Islam, melainkan juga kisah-kisah umat terdahulu. Salah satu kaum yang diceritakan secara mendetail di dalam kitabullah ialah kaum Bani Israel. Sebutan Israel sesungguhnya mulia karena merupakan nama lain dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Sedangkan Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Sahabat Petuah Channel rahimani wa rahimakumullah, sejarah kabilah ini dapat ditelusuri sejak zaman Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah nabi yang berwajah rupawan. Setelah melalui berbagai ujian, akhirnya menempati posisi penting di Mesir. Bahkan, ia pun dapat berjumpa lagi dengan ayahanda tercinta, yakni Nabi Ya'qub alaihi salam, dan memaafkan saudara-saudaranya yang telah berlaku zalim kepadanya. Zaman berganti, Bani Israel akhirnya menjadi kaum yang tersingkir di Mesir. Mereka bahkan dipekerjakan seperti mana budak oleh penguasa pada waktu itu. Akan tetapi, kaum Nabi Musa itu memiliki suatu watak yang buruk, yakni enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat dan perlindungan kepada mereka melalui Nabi Musa alaihi salam. Bukannya semakin taat kepada Allah, tak sedikit pun dari mereka yang malahan membangkang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sahabat Petuah Channel rahimani wa rahimakumullah, puncaknya mereka minta kepada Nabi Musa alaihi salam agar dibuatkan patung sapi. Rupanya mereka tak bisa lepas dari kebiasaan masyarakat Mesir yang gemar menyembah berhala. Ketika Nabi Musa alaihi salam sedang bermunajat di Gunung Tursina selama 40 hari, kaumnya yang durhaka justru berpesta pora sembari memuja patung anak sapi. Mereka mengabaikan nasihat Nabi Harun alaihi salam, saudaranya Nabi Musa alaihi salam, yang kepadanya amanat kepemimpinan dititipkan untuk sementara. Alhasil, begitu sang kalimullah, yaitu Nabi Musa alaihi salam itu kembali, ia mendapati kaumnya telah jauh dalam kesesatan. Saking kesalnya, Nabi Musa alaihi salam membanting batu yang dibawanya dari hasil bermunajat kepada Allah di gunung tersebut. Sahabat Petuah Channel rahimani wa rahimakumullah, musyrik merupakan suatu dosa yang amat besar. Bagaimanapun perbuatan itu justru telah menjadi pengingat bagi mereka. Tampaklah satu watak lagi yang ditunjukkan oleh Bani Israel, yakni mereka lupa diri. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihi salam untuk mengajak kaumnya agar bertolak menuju Baitul Maqdis, yakni Palestina, sebagaimana yang sudah kami posting di video sebelumnya. Waktu itu, Palestina sedang diduduki oleh suatu bangsa yang terkenal kuat dan tangguh. Tetapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alih-alih mereka tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel justru menunjukkan watak buruk, yakni membangkang terhadap perintah Nabi Musa alaihi salam. Alih-alih patuh, Bani Israel justru menunjukkan watak buruk, yakni membangkang terhadap perintah nabinya. Jawaban Bani Israel atas seruan Nabi Musa alaihi salam telah diabadikan di dalam Al-Quran yang mulia, yakni surat Al-Ma'idah ayat 24. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma dawamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu, pergilah engkau kepada Tuhanmu, pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, biarlah kami tetap menanti di sini saja. Demikian dijelaskan di dalam Al-Quran yang mulia surat Al-Ma'idah ayat 24. Terhadap kekurangan ajaran kaumnya itu, Nabi Musa alaihi salam lantas bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi
wa akhi fakharq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku, sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Al-Maidah ayat 25. Allah Ta'ala kemudian menghukum Bani Israel, mereka dibiarkan tersesat, berputar-putar tanpa arah di Gurun Sinai selama 40 tahun. Mereka tak bisa kembali ke Mesir, tidak pula bisa keluar menuju Yerusalem. Dalam periode itu pula, generasi lama digantikan dengan generasi yang baru. Dengan pimpinan generasi yang lebih muda itulah, mereka akhirnya bisa keluar dari padang pasir tersebut. Selain melawan langsung perintah Nabi, sifat lainnya dari Bani Israel ialah gemar bertanya yang menyulitkan diri mereka sendiri. Contohnya adalah, suatu ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih seekor sapi betina. Bukannya langsung melaksanakan perintah tersebut, mereka justru bertanya-tanya lebih lanjut tentang ciri-ciri sapi tersebut. Telah disampaikan kepadanya perihal kriteria usia sapi betina yang dimaksud oleh Allah. Namun mereka bertanya lagi, kali ini tentang warna si sapi. Disampaikanlah bahwa sapi itu berwarna kuning tua dan tidak pernah dipergunakan untuk membajak. Setelah semuanya ditanyakan, mereka akhirnya baru melaksanakan perintah tersebut. Mereka merasa kesulitan mencari jenis sapi yang dimaksud, padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kemudahan bagi mereka, tetapi mereka sendiri yang mempersulitnya. Itulah sifat dari Bani Israel. Lihat penjelasan lengkapnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-67 hingga 71. Sahabat Petuah channel rahimani wa rahimakumullah, watak berikutnya dari Bani Israel adalah termasuk di dalamnya kaum Yahudi Zionis. Mereka merasa superior. Mereka yang mengklaim bahwa Tuhan hanya untuk Bani Israel. Karena itu, mereka memusuhi kaum atau umat lainnya jika tidak mau menuruti keinginannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam agar tidak mengikuti mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang mulia, walan taradu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu wahai Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Sahabat Petuah channel rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menyatakan keinginan ahli kitab yang sebenarnya sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan terhadap orang-orang yang beribadah di masjid Allah, merobohkan masjid, menyekutukan Allah, dan mengingkari seruan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Mereka tidak akan berhenti melakukan tindakan itu sebelum Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya menganut agama yang mereka anut, yaitu agama yang berasal dari agama-agama yang dibawa oleh para nabi yang terdahulu, tetapi ajaran-ajarannya sudah banyak diubah-ubah oleh mereka. Karena itu, hendaklah kaum muslimin waspada terhadap sikap ahli kitab. Janganlah ragu-ragu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Bukan petunjuk yang berasal dari keinginan dan hawa nafsu manusia, terutama keinginan dan hawa nafsu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani melakukan tindakan-tindakan itu setelah pengetahuan datang pada mereka tentang agama yang diridhoi oleh Allah dan ajaran-ajaran agama Islam. Secara lahiriah, ayat ini langsung ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW berupa peringatan yang keras. Seandainya Nabi Muhammad SAW mengikuti kemauan mereka, padahal Nabi telah dijamin terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dalam Al-Quran yang mulia, banyak terdapat ayat yang seperti itu yang lahirnya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi yang dimaksud ialah umat Muhammad SAW. Allah memperingatkan dengan ayat ini agar kaum muslimin berhati-hati terhadap sikap ahli kitab kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni agama Islam. Sahabat Petuah channel rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kisah ini bermanfaat untuk kita dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didekatkan dengan istiqomah iman dan Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.